Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat sore. Balik lagi bersama aku Putri Salsa di Learning Journal. Nah, kali ini yaitu pertemuan keempat pada mata kuliah Teknik Produksi Film. Di pertemuan keempat ini udah masuk presentasi ke kelompok kedua. Jadi sebetulnya kemarin hari Rabu kita tuh ke kampus cuman 1 MK doang karena udah masuk bulan puasa gitu. Tapi harus tetap produktif. Nah, di kelompok 2 ini yaitu membahas mengenai unsur-unsur film dan divisi pembuatan film. Nah, sebelum itu anggotanya itu ada aku sendiri, Putri Salsa sebagai moderator, ada juga Yati Muhayati dan Octaviana Sukrim sebagai pemateri. Ada satu lagi itu Budi Rohmat, cuman dia nggak masuk. Nah, langsung aja kita ke pembahasan. Nah, yang pertama itu unsur-unsur film. Film secara umum dibagi atas 2 unsur pembentuk, yakni unsur naratif dan unsur sinematik. 2 unsur tersebut saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk sebuah film. Yang pertama yaitu unsur naratif yang berhubungan dengan aspek cerita film. Setiap film tidak mungkin lepas dari unsur naratif karena dalam cerita pasti memiliki unsur-unsur seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, dan waktu. Seluruh elemen tersebut membentuk unsur naratif secara keseluruhan. Nah, yang kedua, unsur sinematik. Unsur sinematik merupakan aspek teknis dalam produksi sebuah film. Aspek teknis tersebut meliputi mise en scene, sinematografi, editing, dan suara. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, mise en scene adalah semua unsur yang dipersiapkan oleh sutradara sebelum kamera, termasuk setting, dekorasi, properti, pemain, kostum dan make up, dan pencahayaan. Unsur utama dari mise en scene adalah setting, kostum dan tata rias, pencahayaan, dan pemain pergerakan. Yang pertama ada setting. Nah, setting ini adalah seluruh latar bersama segala propertinya. Properti dalam hal ini adalah semua benda tidak bergerak seperti perabot, misalkan pintu, jendela, kursi, lampu, pohon, dan sebagainya. Setting yang digunakan dalam sebuah film umumnya dibuat senyata mungkin dengan konteks ceritanya. Kedua, kostum dan tata rias. Kostum adalah segala hal yang dikenakan pemain bersama seluruh aksesorisnya. Aksesoris kostum itu termasuk diantaranya yaitu topi, terus juga jam tangan, kacamata, sepatu, dan tongkat gitu. Nah, dalam sebuah film, busana tidak hanya sekedar sebagai penutup tubuh semata, namun juga memiliki beberapa fungsi sesuai dengan konteks naratifnya. Yang ketiga, dalam produksi film yaitu pencahayaan. Nah, pencahayaan merupakan elemen yang mesti dipertimbangkan secara matang. Adanya pencahayaan akan terciptanya komposisi yang sesuai ketika proses pengambilan gambar. Keempat, pemain dan pergerakan. Pemain akan bergerak dan melakukan aksi sesuai dengan adegan yang terdapat pada alur skenario. Nah, selanjutnya di unsur sinematik ini ada sinematografi. Sinematografi adalah ilmu atau seni fotografi gerak gambar dengan merekam cahaya atau radiasi elektromagnetik lain, baik secara elektronik melalui sebuah sensor gambar atau kimiawi dengan cara bahan pekat cahaya seperti stok film. Nah, dalam unsur sinematik selanjutnya yaitu ada editing. Dalam tahap ini, shoot-shoot yang telah diambil, dipilih, diolah, dan dirangkai hingga menjadi satu rangkaian kesatuan yang utuh. Lalu juga aspek editing ini bersama pergerakan kamera merupakan satu-satunya unsur sinematik yang murni dimiliki oleh seni film. Unsur sinematik yang terakhir adalah suara. Suara dalam film dapat dipahami sebagai seluruh suara yang keluar dari gambar, yakni dialog,
musik, dan efek suara. Selanjutnya yaitu divisi pembuatan film. Ada 7 departemen dalam pembuatan film. Yang pertama ada penulis naskah. Nah, yang bertanggung jawab atas dialog, alur cerita, karakter, dan elemen naratif lainnya. Yang kedua ada departemen produksi. Departemen produksi adalah sebuah tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional yang logistik secara keseluruhan dalam produksi film. Adapun departemen produksi itu terdiri dari eksekutif produser, produser, CO producer, associate producer, line producer, production manager, unit production manager, dan location manager. Yang ketiga ada departemen penyutradaraan. Departemen ini memiliki peran sebagai penghubung antara visi sutradara dan tim produksi. Nah, departemen penyutradaraan ini diantaranya yaitu ada sutradara, asisten sutradara, ada script supervisor, ada casting director, talent dan talent koordinator. Nah, yang keempat ada departemen kamera, adalah unit kerja yang bertanggung jawab memperoleh dan merawat semua peralatan kamera yang dibutuhkan untuk memfilmkan sebuah motion picture atau film televisi atau video. Departemen kamera ini diantaranya yaitu Director of Photography, kamera operator, asisten kamera, clapper, dan graver dan grip. Nah, yang kelima departemen artistik. Departemen artistik ini bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penampilan fisik yang akan ada dalam visual film, baik yang berupa setting, properti, dan berbagai hal yang menyangkut elemen visual. Departemen artistik ini diantaranya yaitu production designer, art director, set dresser, terus ada prop master, hair and makeup artist, dan special effect supervisor. Yang keenam ada departemen suara, bertugas memonitor, mengatur leveling, melakukan mixing, hingga memilih mikrofon yang akan digunakan selama syuting. Nah, departemen ini hanya terdiri dari sound recordist dan boom operator. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu departemen pasca produksi. Departemen pasca produksi yang bertanggung jawab atas tahap finishing dari pembuatan film. Nah, itu tadi pembahasan dari kelompok 2 mengenai unsur-unsur film dan divisi pembuatan film. Selanjutnya sesi tanya jawab dan hanya ada satu sesi saja, yaitu ada 3 orang penanya. Pertanyaan pertama yaitu dari Pandi Ahmad mengenai tugas dari penulisan naskah. Terus juga pertanyaan kedua dari Alivia, ingin dijelaskan kembali tuh mengenai 3 aspek dari unsur sinematik. Dan pertanyaan terakhir dari Sophia Yusuf, kenapa mengambil resensi film Buya Hamka. Dan alhamdulillah itu semua sudah terjawab. Nah, itu tadi pembahasan di pertemuan keempat pada mata kuliah teknik produksi film. Aku Putri Salsa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.